Siap. Bismillah kepada Mbak Sabi. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmatnya. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan penerus beliau hingga akhir zaman. Semoga kita istiqomah selalu berada di dalam barisan bersamanya. Amin. Kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada sahabat Sabila sekalian. Selamat datang dalam acara Sabila kita kali ini. Sahabat Sabila sekalian, perkenalkan, saya Fatimah Sabita dari Departemen Humas PP Salimah. Saya sebagai MC kali ini yang akan membersamai sahabat sekalian dalam acara Sabila kita hari ini. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sahabat Sabila sekalian yang sudah berkenan bergabung dalam kajian kita kali ini, yang berjudul Shalawat Berkisah, yang akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Nur Hamidah, LC-MAG. Sabila adalah salimah berbagi ilmu yang disampaikan secara online yang bertujuan menyebarkan ilmu sekaligus sebagai ajang silaturahmi untuk menambah sahabat, yaitu sahabat salimah atau persaudaraan muslimah. Sehingga nanti para sahabat sekalian dapat sekaligus menjadi anggota salimah selain mendapatkan ilmu di dalam Sabila. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Ketua Umum Salimah, Ibu Hajah Insinyur Eti Praktiknyawati, dan Ibu Iin Indarwati, Ketua Departemen Humas PP Salimah, dan juga kepada teman-teman panitia yang telah memfasilitasi terselenggaranya acara ini. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya akan saya bacakan susunan acara Sabila kita pada hari ini, yaitu pukul 12.45 Zoom dibuka, pukul 13.10 pembukaan oleh MC, pukul 13.15 tilawah dan sari tilawah oleh Ibu Nani Rahmani, pukul 13.25 menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Salimah bersama, pukul 13.30 MC menyerahkan kepada moderator untuk pembacaan CV pemateri, pukul 13.35 materi Shalawat Berkisah oleh Ustazah Hajah Nur Hamidah LC-MAG selama 60 menit, pukul 14.35 sesi tanya jawab dibuka selama 15 menit, pukul 14.50 closing statement dari pemateri, pukul 14.55 moderator kembalikan ke MC, dan pukul 15 penutup dan doa oleh MC. Selanjutnya, untuk keberkahan acara ini, kita akan sama-sama dengarkan tilawah dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ibu Nani Rahmani dari Departemen Humas PP Salimah yang mengambil surat Al-Ahzab ayat 21 dan 56. Kepada Ibu Nani kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Fatimah Sabita. Ibu-ibu sekalian kenalan, Mbak Sabi ini anak dari Ibu Faizah, mantan Ketua PP Salimah periode yang lalu. Terima kasih Mbak Sabi ya, keren banget nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. How to identify plants in your backyard? Just take a picture of the plant. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama tilawah dan sari tilawah yang telah diperdengarkan oleh Ibu Nani. Semoga bacaan Al-Quran tadi menambah pahala bagi yang membaca dan yang mendengarkan. Dan semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun di antara kita. Amin. Selanjutnya, saya akan mengajak para sahabat Sabila sekalian untuk sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Salimah. Mohon peserta untuk mengambil sikap sempurna atau berdiri jika memungkinkan. Kepada Ibu host, Ibu Nani Rahmani yang akan menayangkan, kami persilahkan. Sambutlah seruan kami, para muslimah cinta negeri. Kami berjuang menempa diri untuk membangun peradaban Islami. Anggun, dinamis dan bersahaja, meretas dan memupuk persaudaraan, membangun masa depan dan gemilang dalam terangnya cahaya Islam. Salimah kami pendukung citamu, Salimah kami bangga kepadamu. Salimah jalan panjang dan berliku, tak menjadikan gentar dan ragu. Karena Allah menyertai selalu, karena Allah menyertai selalu. Alhamdulillah, acara pembukaan sudah kita lalui. Kini kita akan masuk ke acara inti, yaitu materi Sabila yang berjudul Salawat Berkisah, yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Dwi Eko Miranti dari Departemen Humas PP Salimah. Kepada Ibu Dwi, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Sabi.
Masya Allah ya, Mbak Sabi ini putri dari Ibu Faizah ya, mantan ketua PP Salimah, dan insya Allah ini generasi Z sebetulnya ya. Mbak Sabi ini bukan milenial lagi, ini generasi Z. Ya insya Allah calon hafizah, insya Allah, amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'da. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah, hari ini kita dipertemukan kembali ya sahabat-sahabat Sabila, yang alhamdulillah ini sudah tercatat 186 peserta. Insya Allah masih akan ada lagi ya yang hadir. Insya Allah hari ini kita akan berkisah tentang sholawat atau sholawat berkisah ya. Untuk materi Sabila hari ini kita khususkan juga dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi acara ini. Dan insya Allah akan mendampingi kita. Beliau adalah sekaligus narasumber pada acara ini. Ya, beliau adalah Ketua Departemen Dakwah PP Salimah, Ustadzah Nur Hamidah. Insya Allah sudah hadir ya Ustadzah. Assalamualaikum. Hadir Budi. Alhamdulillah. Ya. Sebelum beliau nanti akan menyampaikan materi tentang sholawat, ya, saya akan bacakan dulu. Ya, tak kenal maka tak sayang. Ya, nama beliau adalah Hajah Nur Hamidah LC MAG, dan beliau beralamat di Gang Haji Baing RT 11 RW 4 nomor 128 Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Beliau lahir di Jakarta tanggal 13 Februari 1975 ya. Kemudian walaupun beliau Masya Allah ya dari sisi usia masih masih muda ya insya Allah ya, tapi tidak dengan ilmu beliau ya. Beliau lulusan dari S1 Al-Azhar Universitas Kairo dan S2 IAIN Jakarta. Kemudian saat ini beliau sedang menempuh S3 di IIQ Jakarta. Ya. Kemudian untuk aktivitas tahun 2000, dari tahun 2000 sampai sekarang beliau adalah merupakan dosen STAI Al-Qudwah Depok. Dan kemudian dari 2015 sampai sekarang beliau adalah Syariah Konsultan Center Indonesia. Dan tahun 1997 sampai sekarang beliau menjadi narasumber di berbagai majelis taklim, narasumber keislaman tentunya ya, di majelis taklim dan perkantoran. Kemudian tahun 2005 sampai sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Departemen Dakwah PP Salimah. Kemudian beliau ini menikah dengan Bapak Muhammad Dodi Bintoro SE dan dikaruniai 3 orang anak ya. Itu cukup perkenalan kita dengan Ustadzah Nur Hamidah ya, dan hari ini kita akan kupas tuntas tentang sholawat ya. Sebelumnya kita sama-sama dulu bersolawat ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Sholawat Nabi adalah merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah tentunya ya, dan salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Anjuran bersolawat tentunya sudah jelas ada di dalam syariat kita ya. Tapi ada satu hal yang mungkin kita lupa ya, tentang bagaimana perjalanan panjang ya sholawat itu mengiringi para ulama-ulama besar ya, sehingga sampai kepada kita semua ya. Jadi ini adalah merupakan satu pelajaran ya yang mungkin kita lupa ya, bahwa ternyata sholawat Nabi itu punya sejarah yang sangat panjang yang insya Allah ini juga menjadi kewajiban bagi kita untuk memahaminya. Baiklah sahabat-sahabat Sabila yang dirahmati Allah, kita langsung saja ya masuk kepada materi
inti pada hari ini. Kami persilahkan kepada Ustazah yang kita cintai, Hajah Nur Hamidah LCMAG. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, jazakumullah Bu Dwi. Mohon izin share materi di room Zoom ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Keluarga besar dari pimpinan Pusat Persaudaraan Muslimah serta keluarga besar dari seluruh jajaran pimpinan wilayah, pimpinan daerah sampai pimpinan kecamatan di seluruh Indonesia, dan mungkin ada Sabila diaspora, ya perwakilan dari Salimah luar negeri. Semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang tidak hanya menjadikan sebuah silaturahim, tapi juga menjadi kekuatan kebaikan buat kita semua. Juga ahlan wa sahlan kepada sahabat Sabila dimanapun berada. Bismillah, hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyaksikan bahwa kita bismillah ingin menjadi orang-orang yang senantiasa ittiba dengan Rasul, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jejak-jejak yang kita jalani dalam kehidupan kita tidaklah jejak yang berbeda dengan jejak-jejak yang dulu pernah dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama. Dan untuk itulah semoga pertemuan ini Allah ridha dan Allah akan bukakan semua pintu-pintu kebaikan yang ada di langit. Sehingga Allah berkenan menganugerahkan kebaikan, kesuksesan, kelapangan, dan kelancaran buat kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Juga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Makhluk yang agung, yang paling mulia di antara semua makhluk ciptaan Allah, dan bersyukurlah kita bahwa kita menjadi salah satu dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita adalah manusia yang ada di akhir zaman, tapi sesungguhnya kita selalu berada dekat dengan Rasulullah, dan Rasulullah pun selalu merasa dekat dengan kita. Hubungan kita direct dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dimudahkan oleh Allah sampai akhir zaman dengan salawat-salawat yang senantiasa kita ucapkan. Kenapa demikian? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah ayat di surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad, Rasulullah kita, adalah manusia yang paling agung, yang begitu besar empatinya terhadap kita. Penderitaan-penderitaan yang akan dialami oleh kita sampai akhir zaman itu sudah dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah tahu semakin akhir zaman, semakin fitnahnya itu akan semakin dahsyat, maka disitulah pasti Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan agar kita umat Nabi Muhammad selalu berada dalam keimanan, keamanan, dan keselamatan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala wujudkan itu semua. Kenapa? Karena diantaranya sebab doanya dan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang diabadikan dalam surat At-Taubah. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim."
Sungguh akan datang kepada kalian seorang rasul dari kaumnya sendiri. Di mana beban-beban penderitaan kita. Rasul tahu semakin hari beban kita semakin berat. Semakin hari cobaan kita semakin berat. Dulu para sahabat yang hidup bersama Rasul saja sudah sebegitu berat penderitaannya. Maka Rasulullah pun juga semakin tahu kalau kita umat akhir zaman sudahlah ditinggal oleh Rasulullah SAW, maka semakin berat beban kita. Dan disitulah karena Rasulullah SAW merasakan beban penderitaan kita, dan Rasulullah meminta kepada Allah agar kita umatnya sampai akhir zaman selalu diiringi, selalu dianugerahkan keimanan dan keselamatan. Itulah doanya Rasulullah. Karena Rasulullah adalah Nabi yang Raufur Rahim, yang sangat santun dan sangat penyayang terhadap orang-orang beriman. Jadi luar biasa bahwa kumpulnya kita pada kesempatan kali ini merupakan anugerah, bahwa Allah ingin menunjukkan kalau nabimu, Nabi Muhammad itu begitu sayang sama kita. Maka sangatlah naif kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk dicintai oleh Rasulullah SAW. Berharap pertemuan ini adalah pertemuan yang memantaskan diri kita untuk dicintai oleh Rasulullah. Memantaskan kita untuk menjadi orang yang disayangi oleh Rasulullah. Memantaskan kita untuk orang yang ditunggu oleh Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Bismillah. Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mengucapkan salawat kepada Nabi. Allah dan malaikat mengucapkan salawat. Memangnya Nabi Muhammad membutuhkan salawatnya Allah dan para malaikat? Tidak. Nabi Muhammad sudah diampuni dosanya. Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga. Lalu kenapa Allah dan para malaikat mengucapkan salawat kepada Nabi? Karena sesungguhnya Allah dan para malaikat mengucapkan salawat kepada Nabi sebab karena Rasulullah begitu peduli dengan kita. Salawatnya Rasulullah SAW, salawatnya Allah dan para malaikatnya kepada Rasulullah SAW pada hakikatnya bukan untuk Rasulullah, tapi kebaikan-kebaikannya itu akan kembali kepada kita. Kenapa demikian? Kapankah Allah dan para malaikat mengucapkan salawat kepada Nabi? Ternyata hubungannya sangat erat dengan kita. Itulah yang akhirnya Allah menyuruh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi. Ucapkanlah kalian salawat kepada Rasul. Wasallimu taslima. Dan ucapkan salam. Artinya apa? Ketika Allah menyuruh orang-orang beriman mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul, maka sesungguhnya nama-nama kita, siapapun di antara kita yang mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, maka Allah akan menyuruh para malaikat untuk menyampaikan salawat dan salamnya kepada Rasulullah SAW. Maka ya nama-nama kita itu sudah tidak asing di telinga Rasulullah SAW. Ketika kita sering bersalawat kepada Nabi, maka nama-nama kita akan selalu diingat oleh Nabi. Seperti hari ini, ya sahabat Sabila mengucapkan salawat, sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maka nama-nama kita itu disampaikan oleh para malaikat. Ya Rasulullah, fulana binti fulan. Ya Rasulullah, fulana binti fulan. Ya Rasulullah, fulana binti fulan. Mereka berkumpul untuk mengucapkan salawat dan salam kepadamu. Bagaimana Rasulullah tidak semakin rindu dengan kita? Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Rasulullah sudah pernah lihat dan sudah pernah hidup bersama dengan mereka. Tapi kita, nama-nama kita, semakin kita sering bersalawat kepada Rasulullah, maka nama-nama kita sering disampaikan oleh para malaikat ke telinganya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah akan semakin rindu, semakin rindu, semakin rindu dengan kita. Yang mana yang namanya Nur Hamidah, yang namanya Dwi Eko, yang mana yang namanya Fatimah Sabita, yang mana yang namanya Fulana, yang mana yang namanya Fulana, yang mereka hari-hari selalu disampaikan oleh malaikat Jibril
nama-nama mereka mengucapkan salam kepadaku. Dan itulah ketika kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul yang menyebabkan Allah dan para malaikat wajib menyampaikan salamnya kepada Rasul. Karena mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawabnya hukumnya wajib. Maka tidak hanya salam kita disampaikan kepada Rasul, tapi Allah dan para malaikat wajib menjawab salamnya untuk kita. Dan jawaban malaikat, jawaban Allah ketika bersalawat kepada kita adalah doa kebaikan untuk kita. Doanya malaikat ketika menyampaikan salawat kepada kita, maka doanya adalah Allahumma firlahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia dan sayangilah dia. Sedangkan ketika Allah menjawab salam untuk kita, ya, maka jawabannya adalah Allah akan memberikan salam, ya, Allah akan selamatkan, warahmatullah, Allah akan sayangi, ya, wabarakatuh, dan Allah pun akan memberikan keberkahan kepada kita. Jadi, ya, sesungguhnya ketika kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, manfaatnya itu kembali kepada kita. Dan betulkah nama-nama kita selama kita bersalawat kepada Rasulullah SAW itu akan disampaikan langsung kepada Rasulullah oleh para malaikat? Ya, Rasulullah pernah mengucapkan itu dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan, Inna afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Sesungguhnya hari di antara kalian yang paling mulia adalah hari Jumat. Fa'akhtiru alayya minas salati fi. Maka di hari Jumat itu perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku. Fa inna salatakum, karena sesungguhnya salawat-salawat kalian ma'rubatan alayya, itu akan disampaikan kepadaku. Sampai para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya salawat-salawat itu disampaikan kepada engkau, sedangkan engkau sudah tiada? Lalu apa kata Rasulullah? Karena Allah telah mengharamkan jasad Nabi dihancurkan oleh tanah. Ya, dengan demikian, maka selama jasad Rasulullah masih utuh, di sanalah nama-nama kita tidak pernah asing di telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan ya, rekan-rekan sahabat Sabila yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Rasulullah itu ketika sudah sering mendengar nama-nama kita, membuat Rasulullah semakin rindu sama kita. Karena Rasulullah pernah mengatakan itu di depan para sahabatnya. Ketika Rasulullah bersabda, waditu anni laqitu ikhwani. Saya rindu, kepingin banget ketemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat yang ada pada saat itu kaget. Kenapa? Karena mereka sudah senantiasa bersama Rasul. Kalau memang mereka sudah bersama dengan Rasul, masa sih Rasulullah kangen sama yang lain? Maka apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, nahnu ikhwanuk. Bukankah kami ini adalah saudaramu? Kalau memang kami ini saudaramu, sudah bersama dengan engkau, lalu saudara yang mana yang engkau rindukan? Lalu apa kata Rasulullah? Tidak, kalian bukan saudara yang aku rindukan. Bal antum ashabi, karena kalian adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapakah saudara yang dirindukan sama Rasulullah? Kita. Karena Rasulullah bersabda, walakin ikhwani. Saudara yang aku rindukan adalah alladzina amanu bi. Mereka yang beriman kepadaku, walam yarauni. Tapi mereka tidak pernah melihat aku. Karena kalau orang-orang orientalis, orang-orang non-muslim, itu akan berpikir gila. Ya, orang mencintai tapi tidak pernah melihat wajahnya. Orang mencintai tapi tidak pernah mendengar suaranya. Dan kita membuktikan kegilaan itu. Bahwa kita begitu cinta sama Rasulullah walaupun kita tidak pernah melihat wajahnya. Kita begitu cinta sama Rasul walaupun kita tidak pernah mendengar suaranya. Karena Rasulullah pun ya, memiliki perasaan yang sama. Begitu rindu dengan kita. Bahkan di kali yang sama Rasulullah pernah mengatakan kembali, ya laitani, duhai, aku tuh kepengen banget ketemu dengan saudara-saudaraku. Lalu apa kata para sahabat? Bukankah kami ini adalah saudaramu dan sahabatmu ya Rasulullah? Bala, betul, kalian itu saudaraku dan sahabatku. Sampai 3 kali. Ya, tapi ya kemudian mereka mengatakan, kan kami telah beriman kepadamu. Kami telah mempercayaimu, kami telah menolong kamu. Kalau kami sudah menyerahkan segalanya kepadamu, lalu
Yang mana lagi orang yang engkau rindukan, padahal kami senantiasa selalu bersamamu. Lalu apa kata Rasulullah? Betul, kalian itu beriman kepadaku, kalian percaya kepadaku, kalian menolong aku. Tapi yang aku rindukan adalah satu kaum yuji'una min ba'dikum. Datang setelah kalian. Mereka datang setelah kalian. Mereka beriman kepadaku seperti iman kalian. Mereka mempercayai aku seperti percayanya kalian. Dan mereka menolongku sebagaimana kalian menolongku. Gimana aku tidak rindu dengan mereka. Aku ingin bertemu dengan mereka. Dan di manakah sahabat Sabila yang dirahmati oleh Allah nanti Rasulullah akan dipertemukan dengan kita? Di sini. Di jembatan As-Sirat. Ya, di mana nanti di akhirat fenomena padang mahsyar semua orang berkumpul menjadi satu. Dari mulai Nabi Adam sampai manusia akhir zaman. Belum ada yang bisa masuk ke surga. Kenapa? Karena pintu surga masih terkunci. Siapakah yang diserahkan oleh Allah untuk membuka pintu surga? Dialah Muhammad Rasulullah. Muhammad Habibullah. Dialah Rasulullah, Nabi kita. Maka Nabi Muhammad begitu diserahkan pintu surga, bersegera untuk masuk surga. Itulah para nabi, masuk surga tanpa hisab. Nabi Muhammad langsung melintasi hisab, melintasi mizan, dan kemudian melintasi jembatan As-Sirat untuk segera membuka pintu surga. Bersama dengan para nabi diikuti rombongan yang selevel dengan Nabi Muhammad, itulah para nabi. Maka Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai Nabi Isa alaihissalam mengikuti Rasulullah dari belakang. Agar kalau Rasulullah sudah membuka pintu dan masuk ke lobi surga, itulah surga Aden, maka para nabi pun akan bersegera untuk masuk ke dalam surga. Tapi apa yang terjadi? Sebuah fenomena dahsyat itu terjadi. Ketika Rasulullah membuka pintu surga, ternyata Rasulullah tidak memasuki surga. Rasulullah berbalik arah kembali, menatap matanya menuju jembatan As-Sirat dan ke padang mahsyar. Mau tidak mau para nabi akhirnya berkumpul di sini. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud sampai Nabi Isa berkumpul di garis tar jembatan As-Sirat. Karena Rasulullah menunggu di garis finish jembatan As-Sirat. Apa kata Rasulullah? Karena aku menunggu umatku, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempercepat proses umatnya Nabi Muhammad untuk masuk surga terlebih dahulu. Dan bisa jadi itulah kita. Kitalah umat akhir zaman, tapi berharap mulai hari ini kita akan menjadi orang yang ditunggu oleh Rasulullah dan dipercepat prosesnya. Karena kita selalu berdoa kepada Allah agar kita masuk surga, ya, firdaus tanpa hisab. Allahumma inna nas'alukal firdausa bighairi hisab, tanpa hisab. Maka kitalah bisa jadi berombong-rombong untuk segera memasuki surga. Dan surga itu harus semuanya melintasi jembatan As-Sirat. Dan fenomena keajaiban pun terjadi. Ketika umat Nabi Muhammad akan melewati jembatan As-Sirat, di sini Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, seperti para among tamu. Mereka pun mempersilahkan kita, bahkan mendoakan kita. Rabbi salim, Rabbi salim, Rabbi salim. Ya Allah, selamatkanlah mereka. Ya Allah, selamatkanlah mereka. Betapa bersyukurnya kita. Kalau kita sekarang hanya memantaskan diri. Jangan sampai mohon maaf. Doa aja kita enggak. Doa aja kita nggak berani untuk masuk surga tanpa hisab. Kita masih berpikir-pikir, ya Allah siapa kamu, siapa Allah, siapa gue. Ya mau masuk surga tanpa hisab, ngaca. Ya Allah kalau doa aja kita tidak mampu, bagaimana Allah pantaskan kita untuk masuk rombongan pertama, masuk surga tanpa hisab. Ditunggu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itulah bahwa materi hari ini adalah materi yang untuk menguatkan keimanan kita kepada hari akhirat. Bahwa jalan yang kita tempuh di dunia ini adalah jalan yang sama yang dulu pernah ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar ketika di dunia ini jalan yang sama. Karena inilah bumi. Bumi itu nggak jauh akhwat. Bumi itu nggak jauh sahabat dari api neraka. Kenapa? Karena ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga Firdaus ke bumi, di manakah TKP bumi? Allah hanya menyebutkan fiha tahyauna. Mau tahu kamu di mana bumi yang sekarang kamu tempati? Bumi itu adalah tempat di mana kamu hidup. Wa fiha tamutuna.
di bumi itu pun kamu mati. Wa minha tukhrajun. Dan dari bumi ini juga kita dibangkitkan. Berarti bumi tidak jauh dari api neraka. Karena di bawah ya padang mahsyar. Karena bumi adalah satu titik di luasnya padang mahsyar saat kita dibangkitkan. Dan di bawah padang mahsyar adalah api neraka. Untuk itu, ayo bismillah. Ya bahwa materi ini hanya untuk menguatkan kita. Bahwa ya Allah, selama kita di bumi yang sudah sedekat dengan surga dan sedekat dengan neraka, bismillah. Jalan yang kita tempuh hari ini harus jalan yang sama dengan jalan yang dulu ditempuh oleh para nabi dan jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang kita minta di setiap sholat kita. 17 kali dalam sholat kita dalam surat Al-Fatihah. Bukankah kita berdoa seperti itu? Tapi Allah mengabulkan doa kita tergantung kita mintanya apa. Ya, bukankah ketika kita berdoa ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tidak hanya di dunia. Karena ketika kita membaca surat Al-Fatihah, jawabannya janji Allah ada dalam surat An-Nisa ayat 68 dan 69. Saat kita berdoa ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa janji Allah dalam surat An-Nisa ayat 68? Walahadainahum siratan mustaqim. Pasti kami akan tunjuki kalian jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus ini ya Allah, tolong kuatkan langkah kami adalah jalan yang Engkau beri nikmat. Siapakah jalan yang Allah beri nikmat? Dan bagaimanakah caranya kita berada di jalan yang penuh dengan kenikmatan? Di ayat 69 surat An-Nisa menjadi jawaban yang berikutnya. Wa may yuti'illaha war rasul. Yang penting kamu di dunia ini taat aja sama Allah dan Rasul. Maka ketika di dunia ini kamu taat kepada Allah dan Rasul, jalan yang kamu tempuh sama dengan jalan ketaatan Allah dan Rasul, maka nanti faulaika ma'alladzina an'ama alaihim. Maka kalian kelak akan dibersamai oleh Allah dengan orang-orang yang Allah beri nikmat. Itulah para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiq. Nah, kalau memang ini sudah menjadi target kita, jadi salawat, syair, cinta kita kepada Rasul bukan sekedar sebuah lantunan di lisan, tapi hakikatnya ini adalah iman kita kepada hari akhirat. Bahwa dengan salawat ini untuk memantaskan kita kelak nanti di jalan ini kita bersama dengan Rasul, jalan yang pernah ditempuh sama Rasul, dan nanti di akhirat kita pun dipertemukan oleh Allah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk itulah salah satu untuk menjadikan benang yang kuat tidak terputus antara kita dengan Rasulullah SAW adalah dengan bersalawat. Sampai Rasulullah memberikan kado cinta siapa yang bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah satu kali ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah bagaimana ya pendapatmu kalau hari-hari nih celotehku, ya hari-hariku adalah salawat aja. Kaget Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Senang Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Selalu salawat, salawat, salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kata Rasulullah? Kalau memang demikian, engkau selalu mengucapkan salawat di setiap kata-katamu, sesungguhnya Allah akan mencukupkan apa yang menjadi keinginanmu di dunia dan di akhirat. Karena cintanya Rasulullah dengan kita. Juga ya siapa yang bersalawat kepada Rasulullah SAW sebagai tali untuk menghubungkan antara kita dengan Rasulullah, Rasulullah pun memberikan fadilah, yaitu aulan nasi bi yaumal qiyamah. Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga yang ketiga, ketika Rasulullah SAW menyebutkan saat azan berkumandang, kita melantunkan apa yang sudah diucapkan oleh muadzin, dan setelah muadzin selesai mengucapkan azan, kan kita berdoa ya dengan doa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Maka siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan anugerahkan 10 salawat, keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan. Lalu siapa yang memintakan kedudukan yang tinggi untuk Rasulullah, siapa yang berwasilah untuk Rasulullah, maka niscaya dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi ya kado salawat yang berikutnya, Rasulullah SAW tidak butuh dihormati dengan bagaimana kita melakukan kuburannya Rasulullah. Enggak.
Nggak perlu kita menghias kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup hubungan kita dengan Rasulullah. Hormatnya kita dengan Rasulullah SAW adalah bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dimanapun kalian bersalawat, bisa jadi salawat kalian akan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya untuk itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Rasulullah untuk menyampaikan kepada kita. Karena Allah begitu sayang sama Rasul, maka Rasulullah pun begitu sayang sama kita. Dan Rasulullah menyuruh ketika kalian bersalawat kepada Rasul, maka fa'ahsinus salata alaih. Perbaguslah bacaan salawatnya. Ya, perindahlah bacaan salawatnya. Karena kita tidak pernah tahu salawat yang mana yang dihadirkan kepada Rasulullah. Inilah yang akhirnya para ulama salafus sholih membuat kompetisi untuk merangkai kata-kata indah bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berlomba-lomba untuk memperindah ya salawat sebagai tanda cintanya mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ancaman siapa yang tidak mau bersalawat itu sampai disebutkan digantikan dengan 3. Celakalah ya, haknya Allah tidak dipenuhi, haknya manusia tidak dipenuhi, dan haknya orang tua tidak dipenuhi. Pertama, haknya Rasul. Celaka siapa yang ketika disebut nama Muhammad lalu dia tidak mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi atau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, siapa yang celaka? Yang datang bulan Ramadan dan telah melewati bulan Ramadan tapi dosanya masih belum diampuni. Yang ketiga, celaka. Ini ingat-ingat nih para mantu-mantu ya, yang harus ingat sama orang tua dan mertua. Kenapa? Karena yang ketiga sama celakanya. Orang yang masih dititipkan oleh Allah orang tua yang sudah lanjut. Tapi orang tua yang sudah lanjut ini tidak memasukkan anaknya ke dalam surga. Kenapa? Karena ditelantarkan. Karena tidak berbakti. Maka jaga mertua-mertua kita. Agar jangan sampai suami-suami kita menjadi anak yang menelantarkan orang tuanya. Ya, dengan demikian warning. Jangan lupa kita semakin cinta dengan Rasulullah dengan bersalawat, bukan hanya sekedar senandung, tapi ini bagian dari iman kita kepada hari akhirat. Siapa yang nasiyas salata alayya, lupa bersalawat kepada Rasul, maka kelak khati'at tariqal jannah, dia akan keliru menempuh jalan ke surga, enggak ketemu sama Rasul. Karena salawat-salawat inilah yang akan menjadi cahaya buat kita, dan cahaya ini akan bertemu dengan sumber cahaya. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengeluarkan manusia minal zulumati ilan nur. Dan sahabat Sabila yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata banyak sekali salawat-salawat yang dilantunkan oleh yang para ulama-ulama kita. Yang mana yang kita pilih? Memang betul salawat yang ada di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanyalah salawat Ibrahimiyah. Tapi apakah salawat-salawat yang tersebar di kalangan masyarakat kita? Kita perlu tolak. Bersikaplah dengan bijak. Bersikaplah dengan ilmu. Kenapa? Karena orang yang berilmu akan bersikap dengan bijak dan akan menghormati jasa para ulamanya. Kenapa? Karena para ulama yang membuat kitab-kitab maulid, para ulama yang membuat berbagai macam redaksi salawat, itu semuanya tahu. Mereka hafidul Quran. Mereka adalah hafidus sunnah. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dan mereka tahu bahwa bulan Rabiul Awal tidak hanya bulan kelahiran Rasul. Tapi bulan Rabiul Awal juga bulan kematian Rasul. Dan bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana penutup surat yang terakhir diturunkan oleh Allah tentang wasiat Allah tentang hari akhirat. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Bertakwalah kamu kepada Allah pada saat nanti semua akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin. Semua akan diganjarkan berbagai macam amalnya. Para ulama tahu, sehingga apa? Ketika mereka merayakan, memperingati bulan Maulid di bulan Rabiul Awal, enggak sekedar kelahiran. Pesan-pesan mereka juga di dalam kematian Rasul dan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena para ulama tahu. Mereka ketika membuat kitab Maulid, mereka tahu ada saatnya usia 0 sampai 40 tahun nanti di dalam kitab Maulid bercerita tentang Rasulullah sebagai manusia biasa.
Kalau Rasulullah sebagai manusia biasa, berarti belum jadi nabi. Kalau belum jadi nabi, berarti tidak ada bimbingan wahyu. Termasuk ketika di Gua Hiro, beruzlah di Gua Hiro, itu nggak ada bimbingan wahyu. Itu semua adalah yang murni syahwatnya Rasulullah. Jadi kalau cerita tentang pra kenabian, ini hanya sebatas sirah nabawiyah. Kita hanya sekedar tahu. Tidak menjadi landasan hukum. Tapi para ulama tahu, termasuk yang membuat kitab maulid, bahwa kapan Ustazah mungkin terkendala jaringan ya, suaranya nggak kedengaran. hidup Rasulullah SAW akan menjadi. Halo? Ya, sudah Ustazah. Oke. Oh. Ya, hidup Rasulullah menjadi sunnah. Dan itu menjadi panduan buat kita semua. Ya, semua para ulama juga membuat kitab maulid karena cinta. Ya, betulkah demikian? Nah, kita lihat. Siapakah yang mencetus pertama kali membuat kitab maulid? Terputus ya? Iya. Kayaknya sinyal deh. Halo, Ustazah Nur. Ya, mohon maaf teman-teman. Ada kendala teknis ya? Luar biasa tapi ya, luar biasa materinya. Mudah-mudahan kita harapkan masih banyak lagi yang bisa bergabung karena materi ini sangat penting bagi kita, ya apalagi kita yang berada di lingkungan masyarakat yang kental dengan banyak sekali iya, aktivitas maulidan ya istilahnya ya. Nah ini nanti sahabat-sahabat Sabila bisa menanyakan ya kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan materi salawat ini. Kita tunggu dulu, Ustazah Nur mungkin terlempar ya? Iya, kelempar keluar. Ini. Aduh, maaf. Oh, alhamdulillah. Silakan, alhamdulillah, Ustazah, silakan. Silakan, Ustazah. Iya, berarti itunya hilang ya, slide-nya ya? Iya. Iya, ini ada yang nelpon masuk langsung terlempar. Dah. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Siapakah orang yang pertama kali merintis untuk memperingati Maulid Nabi? Dan siapakah yang pertama kali merintis membuat kitab Maulid hingga tersyiar sampai seluruh dunia? Dialah sang sultan, sang panglima yang dikenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi pada saat beliau memerintah dengan pusat pemerintahan di Mesir, ya, melihat kondisi umat Islam yang sudah mulai lelah dengan berabad-abad berperang dengan tentara salib. Maka Salahuddin Al-Ayyubi ingin membuat inovasi baru. Bukan karena para ulama pada saat itu meninggalkan Al-Quran. Tidak, mereka para penghafal Al-Quran. Mereka adalah para penghafal hadis Nabi. Mereka adalah para fuqaha. Tapi ada kalanya manusia perlu adanya sebuah inovasi. Ya, sebuah seni. Dan itulah syair. Apalagi kita tahu bangsa Arab, bangsa manapun sangat suka dengan syair-syair. Maka Salahuddin Al-Ayyubi sebagai sultan khalifah pada saat itu menginstruksikan umat Islam dengan membuat kompetisi siapa yang berhasil membuat karya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membakar semangat umat Islam pada saat itu, maka pemenangnya itu yang akan diumumkan nanti pertama kali dibaca syairnya di musim haji tahun 579 Hijriah. Dan pada saat itulah para ulama semua berlomba-lomba membuat kompetisi syair-syair tentang Rasulullah SAW yang membakar semangat.
dan pemenangnya adalah Ahlul Bait, salah satu dari keturunan Rasulullah SAW, yaitu seorang imam, seorang ulama yang bernama Syekh Al-Barzanji. Dengan kitab yang ditulis, syair-syair yang ditulis adalah Aqdul Jauhar fi Maulid Nabiyil Azhar. Dan bayangkan, ketika Syekh Al-Barzanji menjadi pemenang pada saat itu, lalu di musim haji tahun itu, Salahuddin Al-Ayyubi menginginkan untuk dibacakan agar membangkitkan semangat. Dan kita bisa bayangkan salah satu dari syair salawat Al-Barzanji adalah Ya Nabi Salamun Alaik. Coba kalau di Padang Arafah, semua berkumpul, lalu semuanya mengucapkan rasa kerinduan kepada Rasulullah. Ya Nabi Salam Alaika. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu ketika di Padang Arafah semua mengumandangkan syair ini, pasti siapapun yang mendengar akan bergidik bulunya, ya, akan muncul semangat dan rasa kerinduan kepada Rasulullah SAW. Dan itu terbukti sampai Syekh Al-Barzanji harus menebus dengan nyawanya. Dia menjadi daftar pencarian orang nomor 1, ya, karena berhasil menggugah semangat kaum muslimin. Dan pemberontakan terhadap penjajahan Eropa pada saat itu terjadi di mana-mana. Walaupun Syekh Al-Barzanji sebagai pemenang, bukan berarti karya-karya ulama yang lain dihanguskan begitu saja, tidak, tetap dipelihara. Dan akhirnya luar biasa. Dengan Syekh Al-Barzanji, kitab maulidnya dibaca pada saat itu di tanah Arab. Menyebabkan di mana haji ini kan konferensi internasional. Semua umat Islam dari seluruh dunia berkumpul dan otomatis cintanya para ulama dengan semangat yang mereka ingin tularkan ke seluruh dunia. Dan disinilah akhirnya dari cahaya ini di Saudi sampai ke Indonesia. Dengan proses, karena kita tahu sebelumnya ya Islam itu ada di Saudi Arabia. Kemudian ya sampai di Khalifah Ar-Rasyidin, lalu Khalifah Umayyah, begitu sampai di Khalifah Abbasiyah, ini kan di Irak. Para ulama pada saat itu sudah memikirkan bahwa Islam ini nggak hanya milik mereka di Jazirah Arab. Ini milik rahmatan lil alamin. Karena cinta mereka. Para ulama, mereka meninggalkan keluarganya, meninggalkan negerinya. Hanya untuk memberikan sedikit cahaya termasuk kepada kita di Indonesia. Kalau bukan karena usaha mereka, kalau bukan karena pengorbanan mereka, tidak mungkin kita menikmati hidup bersama Islam di negeri ini. Karena tercatat begitu Islam di Abbasiyah, ya, Khalifah menginginkan Islam itu tersebar ke seluruh dunia. Maka Islam itu masuk ke Indonesia melalui jalur dari Iran, kemudian Pakistan, lalu India, ya, dengan para pedagang Gujarat yang kemudian juga ke Selat Malaka, Samudra Pasai sampai ke Indonesia. Ya, bahwa mereka tidak sekedar berdagang, tapi mereka punya misi cinta. Ya, sampai kemudian Irak dihancurkan oleh bangsa Tartar. Ya, dan kita tahu di Irak itu sampai laut sungai itu menjadi hitam karena tinta-tinta ulama yang buku-bukunya dibuang di Sungai Tigris, di Sungai Efrat, dan tidak menyebabkan ya Islam itu padam. Begitu nyampe Islam itu berpindah ke Fatimiyah, Daulah Fatimiyah di Mesir, dan mereka tidak meninggalkan tidak meninggalkan kita. Para ulama pun tetap ada orang Indonesia, ada orang Melayu yang masih membutuhkan bimbingan-bimbingan untuk seperti kenikmatan mereka bersama dengan Al-Quran. Maka para ulama pun juga merintis perjalanan, hanya berbeda perjalanannya. Mulailah sekarang dari Egypt, ya, kemudian terusan Suez sampai ke Yaman, ya, ke India, kemudian juga sampai ke Samudra Pasai dan Selat Malaka, lalu tersebar ke Melayu termasuk Indonesia. Bahkan ketika sudah di Turki pun, ya, Daulah Utsmani di Turki, ya mereka pun tidak meninggalkan kita.
mereka tetap melanjutkan para ulama, keturunan-keturunan Nabi, Ahlul Bait, ya, mereka begitu cinta sama kita. Maka akhirnya ya para ulama pun meninggalkan dari Turki ya ke terusan Suez, ke Yaman, Oman, India, Sri Lanka, dan buktinya apa? Banyak pahlawan-pahlawan di Indonesia. Mereka adalah asal usulnya keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ahlul Bait. Keturunannya dari mana? Pasti keturunannya bukan dari Muhammad bin Abdullah, karena ya dari Abdullah Muhammad terputus, tidak ada keturunan. Tapi ketemu sebagai Ahlul Bait dari kakeknya Rasulullah, Abdul Muttalib. Dan itulah rahasianya kenapa Fatimah diminta oleh Rasulullah SAW, ya, karena wahyu dari Allah hanya menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Karena dengan keturunan dari Ali bin Abi Thalib inilah yang akhirnya sampai sekarang ulama-ulama kita, ya, termasuk ulama yang baru pulang dari tanah Saudi. Kenapa dijaga di Saudi? Karena berdasarkan silsilah sanad terbukti dia adalah Ahlul Bait, keturunan dzurriyyatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Indonesia ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah begitu cinta sama orang Indonesia, sampai dzurriyyatnya Rasulullah ya juga sampai ke negeri ini. Ya. Kemudian lihat para ulama ketika membawa misi dari Rasulullah SAW sudah tahu ada misi yang sifatnya prioritas. Itulah Al-Quran dan hadis. Ya, terbukti apa? Para ulama lebih banyak membawa ke Nusantara adalah manuskrip-manuskrip mushaf-mushaf kuno dengan berbagai macam qiraat. Tapi yang ditinggalkan oleh Rasulullah tidak hanya Al-Quran dan hadis, tapi juga ilmu Islam. Dengan manuskrip mushaf nanti akan terlihat mushaf kuno, ya, mushaf percetakan, baik tingkat kerajaan maupun tingkat pesantren. Dan ilmu Islam juga terbukti bagaimana dengan ilmu Islam yang dibawa oleh para ulama, ada kitab-kitab akidah, kitab falsafat, kitab fikih, kitab hadis, kitab maulid, dan kitab-kitab modern, ya, ilmu laduni, ya. Dan juga dengan ilmu Islam akan pemikiran para ulama untuk melahirkan pendidikan, pesantren, basis masyarakat, organisasi. Dan semua ini bukan tanpa sebab, karena mereka ingin mendekatkan kita semua kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah warisan para ulama. Buktinya apa? Kalau memang yang paling utama adalah Al-Quran. Ya, teman-teman bisa lihat di mushaf, di manuskrip mushaf di Lajnah Kemenak. Ya, yang memang ini mushaf-mushaf yang ada di Nusantara. Yang ada yang di pesantren-pesantren dan juga ada sampai ke daerah kerajaan-kerajaan. Artinya apa? Misi yang dibawa oleh para ulama yang paling utama dan paling utama adalah Al-Quran. Karena Al-Quran yang membuat kita mulia. Tapi ya para ulama tahu, termasuk Al-Barzanji, bagian dari syiar untuk menghadirkan cintanya kepada para rasul, ya, termasuk kepada Nabi Muhammad, ya tidak hanya Al-Quran. Karena tadi di waktu Salahuddin Al-Ayyubi membacakan pertama kali kitab Al-Barzanji, maka otomatis kitab Al-Barzanji pun ikut syiarnya sampai ke seluruh dunia, ya, di Melayu, di Indonesia. Dan lihat di Indonesia, seorang ulama Banten, Syekh An-Nawawi Al-Bantani, dia salah satu dari dzurriyyat dari Sunan Gunung Jati. Dan kalau nanti teman-teman lihat ya silsilah dari Sunan Gunung Jati, dia bertemu dengan garis dzurriyyatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Indonesia ini bukan kebetulan didatangnya para ulama, tapi Indonesia menjadi bagian yang dicintai oleh para ulama. Indonesia menjadi bagian yang dicintai oleh dzurriyyatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar walaupun kita jauh di tanah suci, jauh di tanah Arab, tapi kita orang Indonesia berhak ingin selalu dicintai sama Rasulullah, berhak untuk ingin nanti di jembatan As-Sirat tidak ditinggal oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, kami adalah umatmu. Walaupun kami jauh, tapi kami pun ingin mendapatkan perlakuan kemuliaan yang sama dengan para sahabat dan juga orang-orang Arab. Dan luar biasa. Kalau memang negeri ini adalah negeri yang didatangi oleh dzurriyyat Rasulullah karena cinta, maka kita pun juga harus membalas cinta kita kepada Rasulullah dan cinta kita kepada dzurriyyatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan para ulama ketika membuat kitab maulid, mereka sudah tahu seperti yang saya sampaikan tadi, enggak hanya misi tentang kelahiran Nabi, tapi juga ada misi tentang kenabian sampai Rasulullah wafat dengan pesan Al-Quran dan As-Sunnah dan jejak-jejak dakwah. Dan sahabat-sahabat bisa lihat bahwa karakteristik kitab Maulid Al-Barzanji, kitab Maulid syarahnya Al-Barzanji yang dibuat oleh Syekh An-Nawawi, semuanya berisi tentang kompilasi yang diamanahkan oleh Rasulullah untuk kita lanjutkan estafet dakwah ini. Contoh kitab Maulid Al-Barzanji, berisi nggak cuma syair-syair aja, tapi berisi tentang kelahiran, kenabian, perjalanan dakwah sampai wafatnya Rasulullah SAW, termasuk nanti menjadi inspirasi ulama kita membuat salawat Badar. Kenapa? Karena salah satu perjalanan dakwah Rasulullah adalah perang Badar. Dan inilah isi dari kitab Maulid Al-Barzanji secara umum. Juga ya penulis kitab Syarah Al-Barzanji adalah Darus Su'ud, ya seorang ulama Indonesia, Syekh An-Nawawi, zuriatnya Sunan Gunung Jati. Dan lihat ketika Syekh An-Nawawi menjadi ulama, mengajarkan tentang Al-Quran, mengajarkan tentang As-Sunnah, dan beliau pun menjadi bapak perintis pendidikan Islam dan bapak perintis sebuah organisasi. Siapakah murid-murid Syekh An-Nawawi? Dialah Syekh Khalil, ya, yang ada di Madura. Di antaranya lagi di sini ya Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU. Siapa lagi? Kiai Haji Saleh Darat, koresponden RA Kartini. Siapa lagi? Kiai Haji Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Artinya juga yang di Sumatera, Kiai Haji Abdul Karim Amrullah, Buya Hamka. Ini adalah murid yang silsilahnya dari jalur guru Syekh An-Nawawi. Semua organisasi pendidikan Islam yang ada di Indonesia bukan sekedar sebuah politik, bukan sekedar sebuah pendidikan untuk bisnis, tapi semua adalah karena cinta. Agar masyarakat di Indonesia ketika belajar Al-Quran, ketika belajar hadis, ketika belajar ulama ya, termasuk belajar tentang syair-syair salawat, semuanya tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa jalan kita adalah jalan yang sama. Betulkah demikian? Ya. Dan kita lihat lagi karakteristik kitab Darus Su'ud yang dibuat oleh Syekh An-Nawawi, ini berisi tentang sirah nabawiyah, berisi tentang tafsir ya ayat-ayat di Al-Quran, dan berisi tentang hikmah dakwah Islamiyah. Juga ya salah satunya lagi penulis kitab Dalail Al-Khairat, ya seorang ulama Sunni, memang beraliran sufi dalam beribadah. Artinya apa? Semua para ulama punya kecenderungan, punya kompetisi yang berbeda-beda untuk memenangkan ya kompetisi yang dilaksanakan atau yang dibuat oleh Salahuddin Al-Ayyubi sebagai bentuk tanda cinta. Kemudian juga di antaranya lagi ya saya ingin menegaskan. Jadi buku-buku kitab Maulid yang ditulis oleh para ulama kita harus kritisi. Pertama, memang kitab Maulid ini produksi non-Arab ya, karena dzurriyyah Rasulullah Al-Barzanji dia sudah lama di Irak ya, dan Irak dulu bukan Arab, ya kan, termasuk tanah Syam. Dan produksi non Arab, maka wajar akhirnya para ulama Arab, ulama Mekah dan Madinah, yaitu ulama akidah akan berikan batasan. Silakan kalian pelajari kitab Maulid, tapi tolong kitab Maulid jangan sampai menjebak kalian kepada syirik. Jangan sampai kitab Maulid menggantikan Al-Quran. Dan jangan sampai kitab Maulid menjadikan hukum wajib dan sunnah. Harus baca ini, harus baca ini, harus baca itu. Yang kedua, ya, tersebarnya kitab Maulid adalah hanya salah satu dari khazanah milik umat Islam. Hanya salah satu, karena lebih banyak yang ditemukan adalah manuskrip Al-Quran. Dan kitab Maulid buatan manusia. Jadi pasti ada kesalahan yang perlu dikoreksi. Namun ini bukan untuk direndahkan, tapi untuk diteliti sebagai data ilmiah. Kemudian kitab Maulid berisi tentang sirah nabawiyah secara lengkap, baik pra kenabian, tujuannya sekedar pengetahuan sirah, dan pada saat kenabian tujuannya apa? Ada sebuah syariat yang harus kita amalkan. Berikutnya, latar belakang para ulama penulis kitab Maulid semuanya adalah orang-orang yang
berakidah sunnah wal jamaah. Jangan diklaim punyanya orang Syiah. Mereka adalah para ulama sunnah wal jamaah dengan latar belakang kemampuan masing-masing. Ada yang punya kemampuan Al-Quran, hadis. Contohnya apa? Al-Barzanji. Dia punya kemampuan lebih terhadap Al-Balaghah. Ya, Jazuli dia punya kemampuan lebih terhadap As-Sufi. An-Nawawi dia punya kemampuan terhadap ahli qiraat. Dan semua adalah kompetisi untuk mengambil seni mencintai Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ketika para ulama membawa semua ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu hadis, termasuk ilmu-ilmu Islam sampai di Indonesia, berdirinya organisasi, berdirinya pendidikan-pendidikan, termasuk berdirinya Salimah, ya, bukan sekedar sebuah kontribusi ikut-ikutan, tapi Salimah ini, organisasi apapun yang didirikan di negeri ini adalah bagian dari cinta kita agar kita ikut bersama-sama dengan jejak yang dulu pernah dilalui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa? Para ulama yang mengajarkan di negeri ini pesantren-pesantren tradisional, sesungguhnya semua ini ketika belajar menyambung sanadnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar ketika rekan-rekan belajar di pesantren manapun, belajar dengan ustadz manapun, ya Allah, ini semua tersambung mempertemukan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena jalur talaki, ketemunya ulama dengan murid yang sampai di negeri kita di Indonesia, ini ketemu sama Rasulullah. Jalurnya dari mana? Ini hanya satu nih. Ada beberapa jalur, tapi saya hanya menampilkan jalur satu aja dari Syekh Mahmud At-Termasi. Itu ketemunya Rasulullah di mana? Ketika Rasulullah punya banyak murid, sahabat, tabi'in, dan ittiba tabi'in, sampai salah satunya nanti ketemunya adalah Imam Syafi'i. Ya, ada Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Tapi ya untuk Syekh Mahmud At-Termasi ya adalah ketemunya di Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid banyak dari seluruh dunia. Dan sampai akhirnya ketemunya di Nusantara ada di sini. Dari nenek moyangnya Rauf Asingkili, yang orang Aceh pasti tahu ya, Rauf Asingkili. Dialah dzurriyyat Rasulullah SAW yang menjadi salah satu yang diutus untuk menyebarkan Islam di Samudra Pasai di Aceh. Yang akhirnya apa? Kalau lihat dari jalur ulama perang Jawa ya, Pangeran Diponegoro ya, nanti anaknya beliau Rauf Asingkili punya jalur murid guru ketemu dengan Pangeran Diponegoro, yang ketemu jalur dengan jaringan ulama sampai nanti ketemunya di sini. Bagaimana nanti muridnya mereka adalah diantaranya Syekh An-Nawawi, kemudian Syekh Mahmud Termas, yang akhirnya melahirkan berdirinya sebuah organisasi, berdirinya pendidikan, agar mereka semua ingin melestarikan bahwa jalan yang ditempuh oleh masyarakat Indonesia bukan jalan yang berbeda dengan jalan Rasulullah. Ya Rasulullah, walaupun kami jauh dari makammu, jauh dari negerimu, tapi sesungguhnya jalan yang pernah engkau tempuh adalah jalan yang dibawa oleh para ulama kita untuk mempertemukan sanad kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satunya itu tadi, ya, bukti bahwa Islam yang terakhir nyampenya adalah di Samudra Pasai. Karena Aceh hubungannya sangat erat dengan Turki Utsmani. Ya, setelah perjalanan dari mulai Abbasiyah, kemudian Fatimiyah, sampai kemudian Turki Utsmani, Aceh begitu dekat hubungannya dengan Turki Utsmani. Ya, yaitu abad ke-15, ya, Sultan Sulaiman mendapatkan utusan dari Aceh karena meminta bantuan penjajahan dari Portugis. Kemudian di abad ke-16 dilanjutkan bantuan di pemerintahan Sultan Salim, sampai kemudian di abad ke-18 Aceh resmi menjadi bagian dari Turki Utsmani. Yang akhirnya apa? Sejak saat itulah Aceh disebut sebagai Serambi Mekah. Karena Aceh menjadi pangkalan atau pelabuhan haji untuk seluruh orang Nusantara dan Melayu. Karena ketika mereka akan pergi haji ke tanah Saudi, itu melalui Aceh dan akan dikawal langsung. Di situ akhirnya apa? Para musuh-musuh Islam, para penjajah ingin memberikan tanda, karena kalau mereka sudah pergi ke haji pasti mereka ketemu dengan silsilah sanad para ulama yang menyambungkan dengan Rasulullah. Dan gimana caranya menandai mereka? Ya, dengan konferensi internasional. Siapa yang pulang haji akan diberi gelar haji.
Ya, jadi haji dan hajah itu bukan gelar umat Islam yang memberi nama, tapi haji dan hajah adalah para orang-orang Barat, para penjajah untuk memberikan TKP, DPO. Ya, siapa orang-orang yang sudah berangkat haji berarti bisa jadi dia sudah pernah bertemu dengan para ulama secara internasional di konferensi internasional di musim haji. Ya, kemudian akhirnya terbukti ya Aceh akhirnya menjadi pusat dengan lahirnya para wali songo yang membawa Islam ke seluruh Nusantara. Ya, dan ulama yang dari Aceh ya dialah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ngampel, Syarif Hidayatullah, dan kemudian menyebar sampai ke seluruh Indonesia. Dan para ulama tahu bahwa orang Indonesia dakwanya khas, ada dakwah kultural. Tidak bisa dengan Al-Quran saja, tidak bisa dengan hadis saja, tapi dakwah dengan kultural berupa tradisi. Ada cerita rakyat, ada dengan syair-syair, ada penulisan mushaf di kalangan elit kerajaan maupun di kalangan lingkungan pesantren, dan ada pengiriman duta-duta Indonesia untuk belajar ke Mekah dan Madinah. Semua ini karena cinta. Dan salah satu dari hasil kompetisi salawat tidak hanya Al-Barzanji yang menang, dan para ulama juga membawa dan mengabadikan syair-syair salawat yang lain. Di antaranya adalah salawat as-sa'adah. Karena salawat yang dibuat oleh para ulama dengan macam-macam latar belakang, macam-macam keinginan, agar para ulama ini hanya ingin mengarahkan kepada kita. Hidup ini cuma ada dua, suka dan duka. Maka pada saat suka, iringi kebahagiaan kamu dengan salawat. Dalam keadaan duka, iringi kesedihan kamu dengan salawat. Dan itulah lahirnya salawat as-sa'adah, salawat karena kebahagiaan. Dan salawat kebahagiaan dibuat oleh para ulama agar para kaum muslimin dimanapun mereka berada, di saat-saat suka mereka, kebahagiaan mereka diungkapkan dengan salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawabi mulkillahi. Ini adalah salawat as-sa'adah. Siapakah yang merintis salawat sa'adah? Dialah yang pertama kali dikumandangkan oleh seorang ulama Quran yang bernama dikenal dengan At-Tahawi. Dan di abad ke-19 ya itulah yang kemudian dikenal dengan seorang ulama yang mensyiarkan kembali ya dikenal dengan Muhammad As-Sawi, ya seorang ulama fikih, ya ulama fuqaha. Artinya apa? Salawat-salawat ini bukan sekedar semendang, ya senandung, tapi ini adalah karya para ulama. Ya, agar kebahagiaan kita selalu diiringi dengan kebahagiaan melalui as-salawat. Tapi ada kalanya hidup ini penuh dengan duka. Gimana caranya? Ketika duka pun juga harus dihias dengan as-salawat yang dikenal dengan salawat asygil. Karena salawat asygil tujuannya adalah ketika dalam kondisi duka, ketika dalam kondisi musibah, kita tetap tenang. Ya Allah, ini adalah jalan yang sama dengan jalan nabimu. Maka ketika engkau bersama dengan nabimu selalu membela agama ini, maka tolong ya Allah, kami adalah pengikut nabimu, pengikut Rasulullah, maka tolong berikan juga ketenangan kepada kita. Kalau memang Allah hadirkan kemenangan, maka kita termasuk yang mengangkat kemenangan itu. Tapi kalau ternyata kita harus gugur di dalam jalan dakwah ini, tolong ya Allah, nanti pertemukanlah kami dengan Rasulullah setelah kematian kami ini dengan penuh dengan ketenangan. Ya, itulah yang diberi nama dengan salawat asygil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Siapakah yang pertama kali mencetuskan salawat ini? Dialah zuriatnya Rasulullah, Imam Ja'far As-Shadiq. Ya, Imam Ja'far As-Shadiq sengaja meminta para kaum muslimin pada saat itu melantunkan salawat asygil karena di masa-masa pemerintahannya adalah masa-masa bergejolak.
akhir masa dinasti Umayyah menuju masa Abbasiyah. Dan itu pun ya dikemenangkan juga di Indonesia, ya, yaitu di tahun 1948. Sebelumnya juga di abad yang ke-13 pada saat di Abbasiyah 200.000 tentara Mongol bangsa Tartan menyerang Irak. Dan khalifah pada saat itu adalah Khalifah Mu'tasim Billah meminta kepada kaum muslimin membaca salawat Asygil untuk memberikan ketenangan, bukan memaksa Allah, tapi untuk memberikan ketenangan kepada kita. Ya Allah, jalan ini adalah jalan yang sama. Jalan yang ini adalah jalan yang sama yang dulu pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Maka boleh kita meminta agar Allah memberikan perlindungan kepada kita. Tapi kalau ternyata Allah harus menjadikan kita bagian dari korban di jalan dakwah ini, ya Allah, sesungguhnya jalan ini adalah jalan yang mempertemukan kita dengan Rasulullah nanti. Dan di Indonesia pun juga begitu. Ya, peristiwa PKI di Madiun tahun 1948 ya dikumandangkan oleh para ulama ya agar pada saat PKI tahun 48 banyak membunuh para ulama menyuruh para santri untuk juga melantunkan salawat Asygil. Ya, mungkin saya pernah cerita ya, salah satu dari saksi sejarah adalah almarhum ayah saya. Di usia 13 tahun pada saat itu di Cepu perbatasan dengan Blora, ada Bengawan Solo, ya beliau hanya diminta oleh para ulama termasuk kiai beliau yaitu Kiai Dimyati yang meminta agar seluruh santri yang laki-laki berkumpul di surau-surau. Kenapa? Karena sudah dapat kabar bahwa PKI sudah banyak memenggal para ulama dan umaro di Blora. Kemungkinan besar nanti PKI ini setelah selesai akan menyeberangi Bengawan Solo dan masuk ke kampung bapak saya di daerah Cepu. Maka pada saat itulah almarhum bapak saya hanya bilang, Pak Kiai menyuruh kita membawa apapun senjata yang dimiliki. Yang punya bambu bawa bambu, yang punya pisau bawa pisau, yang punya celurit bawa celurit. Ya, sambil menunggu datangnya PKI sepanjang malam, mereka membaca salawat Asygil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashkilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sampai waktu subuh kata almarhum bapak saya, kok PKI nggak datang-datang? Perkiraan sebelum subuh mereka datang dan kita akan siap menghadapinya. Tapi kok sampai subuh nggak datang-datang? Maka setelah selesai sholat subuh bersama dengan Pak Kiai dan para santri, almarhum bapak saya ikut diminta oleh PKI menjemput bola menghampiri perbatasan dengan Bengawan Solo. Tapi apa yang terjadi kata almarhum bapak saya, begitu di Bengawan Solo mereka mendapati para PKI sudah terkapar babak belur dan ditangkaplah satu-satu. Dan mereka hanya tahu ya ketika ditangkaplah para PKI ada yang sudah mati, ada yang babak belur, dan ketika yang masih hidup ditanya apa kata mereka. Ya, setelah selesai kami dari Blora dan begitu akan menyeberangi Bengawan Solo, ternyata di Sungai Bengawan Solo mereka dihadang oleh pasukan berjubah putih. Sampai saya bilang sama bapak saya, apa Pak? Dia cuma bilang begitu, katanya dihadang oleh pasukan berjubah putih. Coba bacakan kembali ya syair salawat tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu salawat kepada Rasul. Dan di balik salawat Asygil ada sebuah doa. Wa asgilil zalimin bil zalimin. Ini dia rahasianya. Para ulama sudah pasrah kepada Allah dan meminta kepada Allah, ya Allah sibukkanlah orang zalim dengan sesama orang zalim. Wa akhrijna min bainihim salimin, dan selamatkanlah kami dari kezaliman mereka dalam keadaan selamat. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sampai saya bilang kepada anak-anak saya, ingat loh, dulu ulama-ulama kita sudah pernah mengundang para malaikat ke negeri ini, Indonesia. Maka para generasinya, anak keturunannya jangan pernah membuat malaikat lari dari negeri kita. Sungguh naif kalau dulu orang tua kita telah mengundang malaikat ke negeri ini, sedangkan kita malah mengusir para malaikat. Maka mulai hari ini, ayo
kita kembalikan bersalawat dan tunjukkan kepada malaikat, wahai para malaikat, di sini ada negeri yang diberkahi. Ada negeri yang dulu pernah meminta persis seperti jalannya para nabi, jalannya Rasulullah SAW. Dan jangan pernah tinggalkan negeri ini yang penuh dengan kezaliman. Tolong bantulah kami dengan bala tentara yang dulu pernah diturunkan oleh Allah di pasukan Badar, maka tolong juga turunkanlah di negeri ini. Dan itu pun menjadi salah satu inspirasi perang Badar yang akhirnya seorang ulama ya yang membuat sebuah syair dengan si istilah salawat Badar. Biasanya ibu-ibu kalau baca salawat Badar itu pada saat menggendong bayi, yang gendong anak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Siapakah yang melantunkan dan yang mengarang salawat Badar? Dialah seorang ulama yang bernama Kiai Haji Ali Mansur. Salawat Badar buatan orang Indonesia, tapi sumber inspirasinya adalah salah satu dari syair di Al-Barzanji. Ketika Syekh Al-Barzanji menyusun sebuah syair Mandumatun Ahlul Badar, kemuliaan pasukan Badar dengan pasukan Rasulullah yang terpilih, dan akhirnya keikhlasan mereka, perjuangan mereka mendatangkan 1000 malaikat dari langit. Dan ruh semangat Badar itulah yang akhirnya dibawa oleh Kiai Haji Ali Mansur untuk menggeser lagu genjer-genjer di zaman PKI tahun 1965. Syekh ya Kiai Ali Mansur menginginkan jangan sampai ya orang-orang awam di Indonesia itu malah semar dengan melakukan lagu genjer-genjer. Gimana caranya agar anak-anak mereka didekatkan dengan salawat kepada Nabi. Maka Kiai Haji Ali Mansur dialah yang menulis redaksi salawat Badar. Ya, kemudian juga siap, sudah selesai. Ya, untuk itu ya, walaupun sudah berapa banyak salawat-salawat yang disebutkan oleh para ulama, tapi tolong jangan melampaui batas. Teliti ketika kita membaca beberapa salawat-salawat. Kenapa? Karena ada suka yang mengklaim ini milik Syiah. Betul. Gimana caranya membedakan itu milik Syiah? Lihat aja, kalau mereka mencantumkan Imam Ja'far, Imam Bakir dengan alaihissalam, berarti mereka mengklaim itu milik Syiah. Padahal Ja'far as-Sadiq, Imam Bakir adalah keturunan Rasulullah yang mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, milik kita. Kemudian hati-hati, ada banyak perlu yang dikritisi. Ini adalah Syarhul Maulidil Anam yang diambil banyak dikutip dari Syekh Al-Barzanji. Tapi banyak cetakan-cetakan yang tidak disesuaikan seperti yang ditulis oleh Syekh Al-Barzanji. Jadi ada yang ditambah-tambahin nukilannya. Contoh tambahan nukilannya ini nih. Ya, ketika Rasulullah lahir, betul kan? Berhala itu pada hancur, api pada padam, tapi ada satu kata yang perlu dikritisi, yaitu apa? Mungkinkah wahamaluhu Jibril, malaikat Jibril menggendong Rasulullah dengan kedua tangannya, lalu malaikat Jibril mencium Rasulullah dengan kedua keningnya? Ini kan suatu hal yang perlu dikritisi. Siapa yang tahu kalau itu malaikat Jibril? Ya, siapa yang bisa mengabadikan kalau itu adalah malaikat Jibril yang menggendong Rasulullah SAW? Dan terakhir, boleh menjadikan salawat sebagai wasilah. Itulah yang dibuat oleh para ulama. Tapi tolong sebelum menjadikan salawat sebagai wasilah, lulus dulu niatnya karena Allah, bukan karena fadilah. Jangan ganti niat kita karena Allah dengan tujuan-tujuan yang rendah. Contohnya apa? Kepengin mobil itu salawatin aja. Kepengin punya handphone itu salawatin aja. Rendah sekali. Sedangkan kita tahu Allah tidak akan pernah ingkar janji. Fadilah pasti Allah kasih dengan syarat orang yang melakukan ikhlas karena Allah. Untuk itu, walaupun banyak salawat sebagai wasilah, tetap dahulukan ikhlas karena Allah. Jangan paksa Allah dan tetap tenang dengan takdirnya. Kalau misalnya dengan baca salawat munjiat, baca salawat nariyah, baca salawat tibal kulub, kok masih sakit? Katanya kalau baca salawat ini bisa sembuh, kok masih sakit? Jangan paksa Allah untuk menyembuhkan. Bisa jadi
Allah ridho dengan sakitnya kita. Allah sayang dengan sakitnya kita. Kenapa? Karena ketika kita sakit, kita semakin banyak bersalawat. Itulah yang akhirnya para ulama membuat beraneka ragam salawat, beraneka ragam untuk menjadikan wasilah hanya untuk menunjukkan bahwa mereka cinta kepada Rasulullah. Agar setiap syair-syair itu dimanapun, kapanpun ketika dibaca, semuanya akan merasakan terasa di kau di sini. Allahu a'lam bishawab. Dari saya cukup. Masya Allah, luar biasa Ustazah. Saya sampai merinding ini. Luar biasa, semakin kita memperdalam ilmu tentang sholawat ini, rasanya semakin dekat ya, seperti tadi di closingnya Ustazah ini ya, semakin dekat kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Sebenarnya materi ini belum selesai ya Ustazah ya. Masih panjang lagi, tapi karena waktu juga sudah menjelang asar, tapi insya Allah masih kita beri waktu 15 menit lagi untuk peserta yang ingin bertanya. Silahkan sahabat Sabila yang ingin bertanya, langsung saja. Silahkan. Atau ada yang raise hand mungkin ya? Ya. Saya ini oh ya, silahkan sahabat Sabila yang ingin bertanya, langsung buka saja mic-nya, sebutkan nama dan asal. Silahkan. Ya. Baik. Ada teman-teman yang ingin ditanyakan atau terkait ingin bertanya Ustazah? Ya. Mau bertanya Umi? Silahkan. Ini dari mana? Saya Yulina dari Lampung. Oh ya, silahkan dulu untuk Ibu Yulinar dari PW Lampung, silahkan. Yang saya tanyakan, bagaimana kita tahu bahwa salawat itu tidak keluar dari jalurnya? Kalau orang pergi haji. Ya. Baik. Cuma itu. Terima kasih. Dipahami. Ustazah Nur Hamidah, apakah langsung ditanya atau kita tunggu untuk 3 pertanyaan dulu? 3 pertanyaan aja dulu Bu Dewi, Bu Dwi. Baiklah, berikutnya tadi dari Umi. Ibu Tirta. Ibu Tirta Santi. Silakan Ibu Tirta. Iya. Kita dari Assalamualaikum Ustazah. Saya dari Liko Kodijah. Mau menanyakan, artinya dari sekian banyak salawat, yang salawat Ibrahim yang dari Allah ya Ustazah ya? Gelar hajah dan haji. Oke. Pertanyaannya cukup? Cukup, Umi. Ya. Jasakillah. 1 pertanyaan lagi, kami buka kesempatan untuk sahabat Sabila. Banyaknya ya. Ada 1 lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Madiun. Ibu Supriyati. Ya. Supriyati dari mana? Assalamualaikum. Dari Caruban. Supriyati dari Caruban, Ustazah. Dari Caruban. Ya. Mau menanyakan, selawat nariyah itu bagaimana? Saya sejak kecil mendengarkan sering ikutan melantunkan sholat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wasalim salaman, itu bagaimana? Itu bagus apa enggak? Soalnya ikut-ikutan, selama ini hanya ikut-ikutan, enggak tahu artinya. Baik, ya, pertanyaan. Terima kasih. Ya, pertanyaan dulu ya Ustazah. Terima kasih sahabat Salimah yang bertanya. Silakan Ustazah Nur untuk menjawab. Ya, jazakumullah khair Bu Dwi. Jadi yang pertama, dari mana kita tahu?
Mus untuk menutup. Ya. Dari mana kita tahu kalau salawat ini salawat yang benar atau salawat yang salah? Ini dari PW Lampung ya. Nah, caranya cuma satu, yaitu talabul ilmi, belajar. Seperti yang saya sampaikan tadi, kitab Maulid ini buatan manusia, masih punya peluang untuk dikritisi, masih punya peluang untuk dicari dan didalami. Mana yang baik, itu kita ambil, mana yang perlu dikritisi, kitalah sebagai pewaris para ulama yang memperdalam dan mengkritisinya. Mengkritisi di sini bukan berarti merendahkan ya, tapi mana yang belum ada ayatnya kita tambahkan ayatnya, mana yang ada dalil hadisnya kita takhrij, kita cari referensi hadisnya tersebut. Itulah satu-satunya cara. Jadi mereka sudah membuat sebuah hasil karya, kitalah yang melanjutkan dengan mengkritisinya melalui tolabul ilmi. Ya, terus yang kedua dan ketiga saya gabung jadi satu, bahwa salawat yang dari Rasulullah SAW berupa wahyu memang salawat Ibrahimiyah dan itu hukumnya wajib dibaca. Kapan? Waktu sholat. Ya, waktu sholat nggak boleh. Aku pengennya pas baca tasyahud itu ya habis tasyahud baca salawatnya salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nggak boleh. Ya, ketika sholat sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti aku sholat, dan sholatnya ketika salawat membaca salawat Ibrahimiyah, hukumnya wajib dan rukun. Sedangkan di luar sholat seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang memberikan inspirasi adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau sebagai khalifah, berarti pada saat sebagai khalifah beliau berhak untuk memberikan sebuah SK kebijakan, dan kebijakan beliau adalah bagaimana para ulama disuruh berkarya membuat syair-syair, termasuk salawat an-nariyah. Itu adalah seorang ulama dari Nariyah, bukan berarti salawat api neraka. Ya, jadi nama-nama salawat itu dikaitkan, ada yang memang salawat as-sa'adah karena kepingin feel kebahagiaan. Ada yang salawat al-Barzanji karena memang seorang ulama dari daerah al-Barzanji, Mahmud al-Barzanji. Ada yang an-Nariyah karena memang seorang ulama dari Nariyah. Ini adalah bukti bahwa mereka taat kepada khalifah pada saat itu. Yang khalifah meminta semangat membuat syair adalah semangat kompetisi menghadirkan cinta kepada Rasulullah untuk membakar semangat kaum muslimin dari lelahnya berhadapan dengan pasukan salib. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa. Ini saya lihat di room chat, rata-rata semuanya mengapresiasi ya, tentang materi yang disampaikan Ustazah. Insya Allah untuk para peserta, sahabat Sabila yang sudah mendaftar, materi nanti akan kami kirimkan. Ya, baiklah. Kami persilahkan lagi untuk 3 penanya. 3 penanya, silakan. Itu ada di chat tentang kelahiran Rasul tanggal 9 Rabiul Awal. Ya, betul. Saya baru ya. Jadi berkaitan dengan sirah nabawiyah yang perlu dijadikan referensi seperti yang dibuat oleh Yayasan Internasional Robito Alam Islami. Robito Alam Islami, yayasan internasional yang ada di Arab Saudi, itu membuat kompetisi untuk mencari siapakah penulis sirah nabawiyah yang menjadi pemenang. Jadi semua karya sirah nabawiyah yang ditulis oleh para ulama itu dikumpulkan. Jadi kalau dulu Salahuddin Al-Ayyubi, kalau di abad yang ke-19 ini Robito Alam Islami. Ya, mereka membuat kompetisi untuk meneliti manakah buku-buku sirah nabawiyah, termasuk buku Maulid yang menjadi pemenang. Dan pemenangnya adalah satu kitab sirah yang ditulis oleh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri yang bernama Rahiqul Makhtum. Dan dalam sirah Rahiqul Makhtum tertulis Nabi Muhammad lahir tanggal 9 Rabiul Awal dan wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi ketika kita memperingati 12 Rabiul Awal, pada hakikatnya nggak cuma kelahiran Nabi. Kita harus belajar dari mulai Rasulullah lahir
sampai Rasulullah wafat. Itulah hakikatnya di bulan ini, bulan Rabiul Awal, semangat Rasulullah SAW dari mulai Rasulullah dilahirkan sampai Rasulullah diwafatkan, itulah yang menjadi amanah buat kita untuk selalu dimunculkan semangat baru ya di setiap Rabiul Awal. Wallahu a'lam bishawab. Muhammad. Belum ada lagi pertanyaan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Kalau tidak, saya ingin bertanya Ustazah terkait dengan tadi apa yang disampaikan oleh Ustazah tentang kitab Maulid yang ada beberapa kesalahan ya untuk cara menuliskan atau mensyairkan gitu ya, mengumandangkan tentang Maulid itu. Nah, sekarang bagaimana ya sikap kita karena hal ini sering terjadi ya, artinya kita sendiri sering mengalami hal tersebut. Jadi kita harus seperti apa Ustazah? Nah, kalau tadi materi saya menulisnya adalah kitab Maulid yang perlu dikritisi. Saya nggak berani untuk menyalahkan karena siapalah kita di antara mereka para ulama. Ya, saya hanya mengatakan yang perlu dikritisi. Itulah mungkin nih Bu Dwi, ya bagaimana PP Salimah bisa menjadi pencetus untuk membuat kompetisi tentang kualitas syair-syair ditinjau dari bahasanya, ditinjau dari latar belakang referensinya, agar kalau dulu Salahuddin Al-Ayyubi yang mencetuskan untuk membuat kompetisi berbagai macam syair, pemenangnya adalah Syekh Al-Barzanji, Rabito Alam Islami membuat kompetisi untuk menyeleksi kualitas buku-buku sirah nabawiyah termasuk buku Maulid, yang menjadi pemenang adalah Rahiqul Makhtum, dan bisa jadi pimpinan pusat Salimah membuat kompetisi, menyerahkan kepada para kaum muslimah dimanapun berada untuk meneliti yang manakah syair-syair yang mendekati doa-doa yang dibutuhkan pada saat ini, referensi yang lebih sahih, dan ini terbuka agar ketika kita akan mengatakan ini kitab ini begini, kitab ini begini, mohon maaf, nggak cuma omdo, nggak cuma ngomong doang, ya, tapi dengan sebuah kajian. Tabarakallah, kita dukung semuanya ya. Mudah-mudahan ini segera bisa rilis ya Ustazah ya, karena kita perlu ya untuk bisa memahami lebih dalam ya mana hal yang layak kita lakukan, mana yang tidak, mana yang ini mendatangkan berkah, mendatangkan pahala, mana yang tidak. Baiklah, ini ada tadi sebentar ya, masukan untuk PP Salimah agar membukukan sholawat yang populer beserta terjemahan sehingga mana tadi ya, mohon maaf, sehingga menjadi referensi ya mungkin ya di sini. Bagaimana Ustazah Nur Hamidah? Ini ada yang usul dibukukan. Dibekukan apa dibakukan apa dibukukan? Dibukukan. Oh, dibukukan. Masya Allah. Darus Su'ud yang dibuat oleh Syekh An-Nawawi aja berlembar-lebar. Dalail Al-Khairat yang dibuat oleh Syekh Daud Sulaiman aja itu menjadi sebuah syair maulid yang isinya adalah doa-doa. Dan orang-orang yang mendapatkan ijazah dari Syekh Sulaiman ya, Syekh Daud ini untuk mengamalkan Dalail Al-Khairat itu isinya salawat-salawat, doa di hari Senin, doa hari Selasa, doa hari Rabu. Ya, itu tujuannya apa? Karena tadi semangat para ulama dengan para kemampuan masing-masing untuk menunjukkan cintanya. Kalau Syekh Al-Barzanji dengan balaghahnya, kalau Syekh An-Nawawi itu dengan qiraatnya. Jadi kalau Salimah ingin membukukan, mantap, bagus, lanjutkan. Salimah punya banyak pimpinan wilayah, bagi-bagi setiap wilayah hadirkan satu kitab maulid yang dipakai di daerahnya. Cakep itu. Jadi nanti kumpulan kitab maulid Nusantara. Ya, baiklah, ini ada pertanyaan lagi. Dalam sholawat nariyah ada kalimat yang jelas, yaitu apa tuh ya?
Mohon maaf, ada satu kalimat. Saya bisa membacanya itu saya kok kurang jelas ya. Ada yang mensinyalir bahwa itu mengandung kemusyrikan. Bagaimana Ustaz? Yang berwasilah. Seperti yang tadi di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa berwasilah dengan salawat kepada Rasulullah SAW boleh-boleh saja. Tapi seperti yang saya sudah ingatkan di poin terakhir. Ya, di poin terakhir, ketika ingin menjadikan salawat sebagai wasilah, syaratnya apa? Yang pertama, selesaikan dulu keikhlasannya. Jadi nggak cuman salawat, ayat Al-Quran, Asmaul Husna, apapun yang ingin dijadikan sebagai wasilah mengabulkan doa, menggugurkan dosa-dosa, ini semua harus diselesaikan dulu keikhlasannya. Contohnya gini, sampai di hadis Rasulullah SAW ingin menyebutkan contoh berwasilah yang baik. Ingat kisah 3 orang pemuda yang ada di gua. Seperti apakah berwasilah? Berwasilah itu yang pertama yang harus kita selesaikan ikhlas dulu karena Allah. Jadi mau baca salawat nariyah, mau baca salawat munjiat, mau baca salawat tibal qulub, mau baca salawat asgil, mau baca salawat apapun, syarat yang pertama lillahi ta'ala. Ya Allah, aku bersalawat karena Engkau. Cintaku kepada Rasulullah SAW. 1. Dan kapankah berwasilah ketika kita butuhkan? Yaitu seperti yang tadi saya sampaikan, pemuda yang ada dalam gua. Ya, udah selesai dulu nih ikhlasnya. Begitu di tempat mereka butuh, baru mereka berwasilah. Ya Allah, ya 3 pemuda kan? Ya Allah, aku telah membebaskan hutang seseorang. Lalu aku tidak jadi berzina. Ya Allah, aku lakukan semua itu karena Engkau. Ikhlas dulu. Kalau Engkau ridho dengan amalku, maka tolong ya Allah, tolong aku ini dan itu. Sama, kita juga begitu, ya. Kita juga begitu. Ya Allah, kita baca dulu salawat, mau salawat nariyah, mau salawat tibal qulub. Setelah saya baca salawat, ya, setelah itu ya Allah, tadi aku telah membaca salawat an-nariyah. Ikhlas karena Engkau. Ya Allah, kalau salawatku aku baca dengan ikhlas, Engkau ridho. Maka mohon ya Allah, aku butuh ini. Aku mohon ini. Aku mohon pertolongan kepadamu ini dan itu. Kalau Engkau ridho, maka mudahkanlah semua urusanku. Begitu kalau namanya wasilah. Jadi wasilah itu tidak boleh digabung dengan niat. Baca salawat nariyah, insya Allah dikabulkan doanya, insya Allah disembuhkan. Nah, ini nggak boleh digabung sama niat. Ya, wasilah itu setelah, niat itu di awal. Jadi mau salawat nariyah, mau baca ayat-ayat apapun berkaitan dengan masalah syirik, ya, berkaitan dengan masalah syirik adalah tadi dia membacanya itu bersamaan dengan niat atau menjadikan wasilah sebagai doa setelah lulus dulu ikhlasnya. Setelah selesai dulu ikhlasnya karena Allah. Jadi wasilah itu di belakang. Begitu ya. Bu Dwi. Moga-moga bisa dipahami. Insya Allah. Ya. Kadang-kadang memang kita kalau nggak tahu ilmunya, Ustazah, ya akhirnya begitu keadaannya ya. Ya, ini ada satu pertanyaan lagi dari dia. Ya, dia nggak tahu dia dari mana ya, nggak menyebutkan tempat. Bismillah, mohon izin bertanya sebagai perempuan, apakah diperkenankan untuk bersolawat di mana majelis itu ada laki-laki? Syukron. Berarti ini ya, berarti ini babnya bukan lagi bab salawat. Babnya lagi adalah berkaitan dengan suara wanita. Suara wanita dia bukan aurat. Tapi suara wanita adalah fitnah. Nah, bedanya apa? Kalau aurat berarti nggak boleh terlihat, nggak boleh terdengar. Dan suara wanita bukan aurat. Ya, istri-istri Rasulullah kalau suara wanita adalah aurat nggak boleh ngomong.
Ya, nggak boleh mendengar suara wanita yang bukan mahramnya kalau itu aurat. Jadi suara wanita bukan aurat, tapi suara wanita adalah fitnah. Apa itu fitnah? Ujian. Kalau disebut dengan ujian, ada yang lulus, ada yang gagal. Jadi pertimbangannya adalah maslahat dan mudarat. Jika seorang wanita membaca salawat, membuat semangat kaum muslimin, baik perempuan maupun laki-laki, terhadap cintanya kepada Rasulullah, maka ujiannya dia dengan suara itu mendatangkan kebaikan. Tapi gara-gara dia mengucapkan salawat di depan laki-laki, yang ada adalah istilahnya malah bukan menikmati salawatnya, tapi menikmati goyangannya, menikmati suaranya, gak masuk ke hati. Berarti bisa jadi ujiannya menjadi gagal. Jadi kan kalau fitnah itu, kalau ujian itu bisa gagal, bisa lulus, tergantung maslahat dan mudarat. Jadi kembalikan kepada maslahat dan mudarat setiap majelis yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, tabarakallah. Luar biasa Ustazah pencerahannya hari ini tentang sholawat Nabi. Ya, mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi ibadah kita, ya, lebih banyak lagi bersalawat tentunya, karena apalah kita ya ketika Allah dan malaikat saja bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong karena malas bersalawat. Begitu ya Ustazah ya. Karena salawat juga menjadi hiburan bagi orang yang sedang ditimpa kesusahan dan menjadi motivasi, menjadi penyemangat bagi orang yang mendapatkan kebahagiaan. Ya, mohon maaf sahabat-sahabat Sabila karena waktunya sudah selesai ya. Nanti insya Allah kapan-kapan kita akan sambung lagi. Jangan bosan Ustazah Nur Hamidah untuk membersamai kami di Sabila ini dengan materi-materi yang luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan menjadi amal soleh, menjadi ilmu bagi kita semua. Amin. Amin. Ya, untuk materi boleh di-share di semua berhak untuk mendapatkan ilmu ini. Materi ini bukan punya saya, materi ini hanyalah bagian dari sedikit goresan tinta dari apa yang telah dibuat oleh para ulama. Silahkan materi ini menjadi milik kita semua. Ya, insya Allah nanti akan kami share kepada sahabat Sabila yang hadir pada hari ini. Untuk terakhir, silahkan Ustazah untuk memberikan closing statement-nya untuk menutup acara pada hari ini. Dan nanti berkenan untuk bisa menutup dengan doa juga ya Ustazah. Silakan. Ya, akhwat sekalian, sahabat Sabila sekalian, sesungguhnya salawat ini tidak hanya untuk menggetarkan jiwa kita, tidak hanya membuat kita rindu kepada Rasulullah SAW, tapi pada hakikatnya semua harus dimulai dengan doa. Kalau kita kepingin ketemu sama Rasulullah, doanya harus idealis. Yaitu apa? Rasulullah surganya bukan surga sembarangan. Rasulullah itu surganya surga Firdaus A'la. Satu. Yang kedua, Rasulullah itu hanya menunggu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Maka berdoalah kita juga kepingin masuk surga tanpa hisab. Jadi kalau kita doa aja masih nggak pede, doa aja masih berat untuk masuk surga Firdaus tanpa hisab, ya Allah, gimana kita bisa dipantaskan oleh Allah untuk ketemu sama Rasul? Maka mulai hari ini, ketika kita tidak hanya bersalawat sebagai cinta kita kepada Rasulullah, maka dimulai hari ini lisan-lisan kita. Ayo kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka firdausa ma'al anbiya was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, semoga Engkau anugerahkan kepada kami untuk masuk menjadi penghuni surga Firdaus A'la bersama dengan para nabi, bersama dengan orang yang siddiq, bersama dengan para syuhada, bersama dengan orang salih, merekalah sebaik-baik teman. Moga-moga malaikat mencatat doa ini dan malaikat mengaminkan doa-doa kita, maka Allah akan pantaskan kita berakhlak seperti penghuni surga Firdaus A'la. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa
materi hari ini betul-betul sangat menggugah kita semua. Ya, mudah-mudahan kita menjadi umat beliau yang insya Allah nanti di yaumil akhir menjadi umat yang diselamatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi jazakillah khair pada Ustazah Nur Hamidah atas ilmunya pada hari ini, dan saya selaku moderator pada hari ini ya mengucapkan jazakumullah khairan katsira juga kepada semua sahabat Sabila yang masya Allah hari ini terakhir tadi tercatat lebih dari 260 yang hadir ya untuk bisa menuntut ilmu bersama-sama dengan kita semua di sini. Sekali lagi jazakillah khair Ustazah atas ilmu. Wa'iyyakum. Saya juga mengucapkan terima kasih, mohon maaf